Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi pertama, membangun sistem informasi. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan, itu membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Ketika kita merancang suatu sistem informasi yang baru, maka kita akan merancang ulang organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai keseluruhan. Yang kedua itu pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap sehingga pencapaian lebih lanjut. Gambar 13.1 menunjukkan 4 jenis dari perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi, yaitu 1. Otomatisasi, 2. Rasionalisasi, 3. Merancang ulang proses bisnis, dan keempat yaitu pergeseran paradigma. Masing-masing membawa risiko dan imbalan yang berbeda. Yang ketiga, perancangan ulang proses bisnis. Seperti halnya MoneyGram yang digambarkan pada kasus pembuka bab, banyak bisnis saat ini mencoba untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Manajemen proses bisnis atau Business Process Management (BPM) menyediakan berbagai macam alat bantu metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. BPM tidak pernah dimasukkan karena proses peningkatan memerlukan perubahan yang terus-menerus. Perusahaan yang menjalankan proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut ini. Itu 1. Mengidentifikasi proses untuk perubahan. Kedua, menganalisis proses-proses yang ada. Ketiga, merancang proses yang baru. Keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Dan yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Ikhtisar dari pengembangan sistem. Sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasional. Suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan yang organisasi pandang sedang mereka hadapi. Permasalahan dapat merupakan salah satu di mana para manajer dan karyawan menyadari beberapa aktivitas perlu diulang atau beberapa akan dilakukan secara bersamaan. Bergantung pada pendekatan pada membangun sistem yang sedang dikerjakan. Lihat bagian 13.4. Itu proses pengembangan sistem. Dimulai dari analisis sistem, kemudian desain sistem, kemudian pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Analisis sistem. Analisis sistem adalah suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri dari atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi. Kedua itu menentukan kebutuhan informasi. Tugas yang paling menantang dari analisis sistem adalah menentukan kebutuhan informasi secara spesifik yang harus dipenuhi oleh pemecahan sistem yang dipilih. Pada tingkat yang paling dasar, kebutuhan informasi dari suatu sistem yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan secara hati-hati menentukan sasaran dari sistem yang baru atau sistem yang dimodifikasi dan mengembangkan gambaran fungsi secara terperinci yang mana sistem yang harus dikerjakan. Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Pemrograman. Dalam tahap pemrograman,
Spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Kedua, pengujian atau testing yang mendalam dan teliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian sistem informasi dapat dibagi ke dalam 3 aktivitas, yaitu pengujian unit atau pengujian program, terdiri atas menguji tiap-tiap program secara terpisah dalam sistem. Kedua, pengujian sistem akan menguji fungsi dari sistem informasi sebagai suatu keseluruhan. Ketiga, pengujian penerimaan menyediakan sertifikasi final yang mana sistem siap untuk digunakan dalam suatu pengaturan produksi. Rancangan pengujian atau test plan meliputi semua persiapan untuk serangkaian pengujian yang baru saja dibahas. Oke, selanjutnya pendekatan alternatif pembangunan sistem. Yang pertama ada siklus hidup sistem tradisional. Adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal. Yang kedua ada pembuatan prototipe, terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Prototipe adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai mode awal saja. Seperti yang di bawah ini, tahap pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna. Tahap kedua, mengembangkan prototipe awal. Tahap 3, menggunakan prototipe. Tahap 4, merevisi dan memperbaiki prototipe. Nah, ini gambaran dari proses pembuatan prototipe. Tahap pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna. Perancang sistem, biasanya spesialis sistem informasi, bekerja cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna. Tahap kedua, mengembangkan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan suatu prototipe yang bekerja dengan cepat dengan menggunakan alat bantu untuk menghasilkan perangkat lunak dengan segera. Tahap ketiga, menggunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja sama dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe dalam memenuhi kebutuhannya dan untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan prototipe. Dan yang terakhir, tahap 4, merevisi dan memperbaiki prototipe. Pembuat sistem mencatat semua perubahan yang diminta oleh pengguna dan menyempurnakan prototipe sesuai dengan yang diminta. Setelah prototipe direvisi, siklusnya kembali ke langkah 3, dan langkah 4 diulangi terus hingga penggunanya merasa puas. Nah, keuntungan dan kerugian dari prototipe. Pembuatan prototipe paling bermanfaat ketika terdapat beberapa ketidakpastian tentang kebutuhan atau solusi rancangannya, dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antar muka pengguna akhir, atau bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna, seperti tampilan online dan layar masukan data, laporan, atau laman web. Pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan resmi dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Paket aplikasi software dan outsourcing. Paket perangkat lunak aplikasi. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan perangkat lunak. Mereka dapat membeli paket perangkat lunak dari vendor komersial, atau mereka dapat memiliki aplikasi custom yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan outsourcing. Jika paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar persyaratan organisasi, perusahaan tidak perlu menulis perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program perangkat lunak dari pra-penulisan, pra-desain, dan pra-pengujian dari paket. Outsourcing. Jika perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internal untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, perusahaan dapat mengalihkan pekerjaan ke organisasi eksternal yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan ini.
Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Dalam lingkungan perusahaan digital, organisasi perlu untuk dapat menambahkan, mengubah, dan menghentikan kemampuan teknologi mereka dengan sangat cepat untuk menanggapi peluang-peluang yang baru, meliputi kebutuhan untuk menyediakan aplikasi bagi platform mobile. Perusahaan memulai menggunakan proses pengembangan yang lebih cepat, lebih informal yang menyediakan solusi dengan cepat. Pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Istilah pengembangan aplikasi cepat atau RAD digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan perangkat lainnya untuk membuat antarmuka grafis bagi pengguna. Pembuatan prototipe iteratif dari elemen-elemen sistem yang terpenting, otomatisasi pembuatan kode program, dan kerja sama erat antara pengguna akhir spesialisasi sistem informasi. Pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Telah dijelaskan beberapa manfaat dari pengembangan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang dapat merespon perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis, termasuk aplikasi web. Untuk pembuatan perangkat lunak yang lebih cepat, kelompok-kelompok objek telah dirakit untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi-fungsi umum, seperti antarmuka grafis bagi pengguna atau fungsi pemesanan online yang dapat dikomunikasikan untuk membuat aplikasi bisnis berskala besar. Pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen, yang membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Layanan web dan komputasi berorientasi layanan. Layanan web sebagai komponen perangkat lunak yang dapat dipakai ulang yang dapat diimplementasikan menggunakan Extensible Markup Language atau XML dan protokol standar terbuka lainnya yang memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya tanpa membutuhkan pemrograman yang disesuaikan untuk berbagi data dan layanan. Selain untuk mendukung integrasi internal dan eksternal dari sistem, layanan web dapat digunakan sebagai perangkat pembuatan aplikasi sistem informasi baru atau perbaikan sistem yang ada. Pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi bagi platform aplikasi mobile cukup berbeda dari pengembangan untuk PC dan layar mereka jauh lebih besar. Besaran perangkat mobile yang diturunkan memungkinkan dengan menggunakan jari-jari tangan dan gerakan multitouch yang jauh lebih mudah daripada mengetik dan menggunakan keyboard. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas, dan mereka akan direncanakan untuk kegunaannya. Pengalaman pengguna untuk interaksi mobile secara fundamental berbeda dari menggunakan desktop atau PC laptop. Menghemat sumber daya bandwidth, spasi layar, memori, pemrosesan, entry data, dan gerakan pengguna semuanya merupakan prioritas tertinggi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.